Bahkan ada kekurangan, ya. Ada kekurangan, iya. Ada kemajuan, data tadi disampaikan juga. Dan pada zamannya pasti ada gaya. Pasti ada gaya, nggak bisa. Tadi jelaskan dari yang mulai otoriter lah, yang mulai liberal lah, politik menguat, ekonomi menguat, politiknya kurang. Selalu ada pilihan-pilihan choice-nya itu. Tapi saya ingin sampaikan, saya orang yang relatif lama tidak bisa datang di acara ILC. Dan hari ini saya datang karena ada God bless. Karena Tiban ulang tahun, jadi selamat. Saya itu semangatnya karena Tiban ulang tahun itu loh, semangat sekali saya datang. Jadi saya bayangkan ada seniman, ada Pak JK, ada menteri, tokoh agama semua. Saya bayangkan tadi Pak JK akan nyanyi rumah kita gitu. Maka ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, salam sejahtera, selamat datang, selamat berjumpa lagi bersama Gus A dalam channel Tanda Tanya Politik semakin gila semakin asik. Ada orang yang mengatakan katanya, Gus A, jangan terlalu banyak bahas Anies, nanti akan meningkatkan elektabilitasnya. Saya kadang-kadang tersenyum-tersenyum saja, bro. Kenapa? Saya ini terjun ke politik bukan kemarin sore. Jadi sudah tahu apa itu politik dan strategi politiknya. Berkaitan dengan masalah elektabilitas, kalau yang kita bahas seseorang yang punya kebaikan kinerja yang baik, yang punya prestasi kinerja yang baik, dijelek-jelekan, nah itu berpengaruh elektabilitasnya. Semakin dia dijelekan, elektabilitasnya semakin hebat, semakin tinggi. Ya seperti Ganjar Pranowo lah. Ketika dijelek-jelekan oleh Anies Baswedan, oleh pendukung Anies Baswedan, elektabilitasnya bukan menurun, malah meroket. Kenapa? Ya karena orang baik. Orang baik dijelek-jelekan, yang muncul kebaikannya. Tetapi kalau orang yang jahat, pemimpin yang jahat seperti Anies Baswedan ini, kalau dijelek-jelekan, maka kejahatannya yang akan terkuak. Justru bukan elektabilitas yang naik, tetapi elektabilitasnya turun. Kenapa? Ya karena itu fakta. Fakta yang diungkapkan, nanti masyarakat medsos mencari data, netizen mencari data, apakah benar atau tidak informasi ini. Kalau benar, bahwa Anies Baswedan ini memang kerjanya jelek, amburadul, acak-acakan, maka elektabilitasnya akan turun. Kalau misalkan, oh salah, Anies Baswedan orang baik, maka elektabilitasnya akan naik. Jadi tergantung apa yang dibahas. Tergantung apa yang dibahas. Yang kita bahas sekarang ini adalah berkaitan tentang karakter dari Anies Baswedan yang sangat tidak cocok untuk dijadikan calon presiden. Kita mengungkapnya bukan benci, tapi kita memberikan informasi kepada rakyat Indonesia, ini loh, calon presiden kalian itu kayak begini karakternya. Masa yang kayak gini mau dipakai? Jadi kita ini sebatas memberi informasi. Ya nggak mungkin lah elektabilitas Anies naik. Yang jelas itu turun dan terus turun. Karena saya yakin rakyat Indonesia tidak akan pernah mau sudi dipimpin oleh orang yang memang jangankan memimpin Jakarta, jangankan memimpin Indonesia. Dia memimpin Jakarta saja nggak becus. Tapi pada kesempatan ini saya akan bahas lebih jauh. Cukup sesuai video saja. Dalam video ini ditampilkan dengan terang, dengan nyata, bahwa kita bisa melihat bagaimana orang yang jujur dengan orang cerdas bertempur. Ganjar Pranowo yang terkenal jujur ini, dia berbicara akan dengan fakta. Tidak ada niat untuk menipu, memanipulasi, hanya demi pencitraan, nggak ada. Dia ngomong apa adanya, sesuai dengan standar keumuman. Memang umumnya seperti itu, begitu. Mengungkapkan apa adanya tanpa ada apa-apanya. Orang kayak Ganjar ini susah untuk dihancurkan. Karena orangnya apa adanya tanpa ada apa-apanya. Kalau diserang, bukan elektabilitas Ganjar yang hancur, tetapi malah meroket. Dan kita bisa lihat lah. Anies yang kampanye, AHY yang kampanye, Erik yang kampanye, Sandiaga Uno yang kampanye, Prabowo yang kampanye,
Tetapi yang elektabilitas tertingginya malah Ganjar Pranowo. Sementara Anies Baswedan yang diposisikan sebagai orang yang cerdas, pemimpin yang cerdas, dia tidak mampu melawan realita, fakta, data yang memang seperti itu adanya. Dia cuma terdiam, dia cuma senyum, dia cuma bengong. Mau membantah nggak bisa. Kalau dibantah urusan bisa repot. Makanya kalau kita lihat mimik barusan dari Anies Baswedan, seperti kata lagu, resah dan gelisah, menunggu di sini. Jadi keresahan gitu. Karena karakter dari orang pintar ini cenderung dia akan membodohi, mengeluarkan data-data yang hoak. Kalau diserang dia, udah habis hancur lebur. Jadi mudah-mudahan rakyat Indonesia bisa cerdas lah. Mencari pemimpin yang pantas. Ini bukan benci bro. Ini bukan benci. Karena resiko calon pemimpin ya harus dibuka semua aibnya. Dari tai sampai yang dia makan, itu harus dicek, harus diketahui, harus dibongkar. Biar kita tidak membeli kucing dalam karung. Contoh Soeharto dulu kan ganteng gitu. Tetapi kalau rakyat Indonesia saat itu mau cerdas, melihat rekam jejak bahwa Soeharto ini termasuk ke dalam oknum TNI yang suka menyeludupkan sesuatu, barang-barang militer lah. Nah, ketika jadi presiden ya kalian lihat sendiri. Merampok uang negara besar-besaran sampai dicatat sebagai presiden terkorup di dunia. Nah, Anies Baswedan ini punya karakter yang sama. Ya, jejak digital dia mengatakan bahwa banyak orang mengatakan bahwa dia ini ketika jadi rektor Paramadina ini menghalalkan segala cara tanpa melakukan sebuah persaingan kandidat. Jadi dari awalnya sudah kotor ini orang. Lalu ketika jadi menteri pendidikan pun dipecat oleh Jokowi. Akhirnya orang yang tidak terpakai. Dari segi pemikiran, dari segi inovasi, dari segi kerja, tidak terpakai. Waktu dia naik pun dengan menghalalkan segala cara, mengangkat isu SARA. Bahkan ketika menjabat pun ya kalian bisa lihat sendiri lah. Ketika udah mau beres jabatan baru, kerjanya bener. 4 tahun kemarin kemana bos? Fakta-fakta yang diungkapkan oleh Ganjar Pranowo di lapangan itu cukup menghujam pemikiran dari Anies Baswedan. Cukup bikin resah hati dari Anies Baswedan. Nah, di sini kita bisa melihat pemimpin yang jujur berhadapan dengan pemimpin yang tidak jujur yang cerdas. Dan jelas pemimpin yang jujur sebagai pemenangnya dalam kontestasi perdebatan di televisi. Mudah-mudahan rakyat cerdas bisa membedakan mana tai ayam, mana bubur ayam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.